warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mohon izin perkenalkan, saya Siti Muntomimah selaku salah satu dosen di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini kami mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami bersyukur berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kami berkesempatan berbagi dan sharing bersama mahasiswa, dosen pengampu media pembelajaran untuk anak usia dini. Kode mata kuliah pada mata kuliah media pembelajaran untuk anak usia dini adalah AUD 101 dengan bobot SKS 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama, mahasiswa harus mampu tahu tujuan pada mata kuliah media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan media dan sumber belajar untuk anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu untuk merancang, mendesain media untuk anak usia dini dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali bersama Bu Mima di mata kuliah media pembelajaran untuk anak usia dini. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama melanjutkan materi minggu kemarin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat. Oke, alhamdulillah. Kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Nah, teman-teman, kita buka dengan tepuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita akan lanjut ke lagu supaya kita tambah semangat lagi. Pagiku cerah. Are you ready? Ready. Oke, 1, 2, 3. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman, kita akan lanjut
pada materi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran untuk anak TK atau PAUD. Baik, kita akan lanjutkan. Pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran hendaknya berdasarkan pada tujuan dan aspek pengembangan anak TK. Berikut ini akan diketengahkan cara-cara pembuatan media sederhana untuk pembelajaran TK. Media sederhana adalah media yang dirancang, dikembangkan, dan dibuat sendiri oleh guru TK dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah tentang pembuatan flip chart. Nah, seperti beberapa kesempatan yang lalu kita juga sudah membuat media untuk anak-anak. Yang kali ini kita akan sharing bersama tentang flip chart. Nah, flip chart adalah lembaran kertas yang berisi bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik. Adapun cara pembuatan flip chart adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambillah lembaran kertas yang sama ukurannya dan dijilid menjadi satu. Yang kedua, lubangi kertas chart sedemikian rupa agar media dijadikan satu jilid. Dan yang ketiga adalah buatlah dan bingkai kayu yang diikat bersama dengan kertas chart oleh 2 baut. Yang keempat adalah pada ujung bingkai lubang tempat menggantung tali pita yang di tengah-tengah itu ya nak ya. Yang kelima, chart dengan bingkai kayu jadikan satu dengan baut atau ring. Jadi boleh dengan ring juga boleh. Yang kelima, gantungan flip chart pada papan tulis yang tidak menempel di dinding. Selanjutnya adalah media display papan tikar. Nah, pada papan tikar adalah media visual yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu pada anak. Yang pertama, kelebihannya adalah dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan teliti. Yang ketiga, dapat memusatkan perhatian anak terhadap sesuatu masalah yang dibicarakan. Dan keempat, dapat menghematkan waktu pembelajaran karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan anak dapat melihat sendiri secara langsung. Nah, cara pembuatan adalah potonglah triplek sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kedua, potonglah tikar dengan ukuran yang sesuai dengan triplek. Selanjutnya, tikar letakkan pada triplek dengan paku. Ketiga, beri bingkai pada pinggiran triplek agar penampilannya menjadi kuat. Warnai dengan cat atau vernis agar lebih menarik. Kelima adalah buat gantungan papan sehingga mudah penggunaannya. Dan keenam, oleh karena terbuat dari tikar, untuk menempelkan gambar dapat dibantu dengan menggunakan flip kertas atau paku gantung. Oke. Selanjutnya adalah display papan tikar. Papan tikar adalah media visual yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu pada anak. Kelebihannya adalah satu, dibuat oleh guru, dipersiapkan dengan teliti. Tikar sudah ya nak ya. Oke, selanjutnya media 3 dimensi peta timbul, tema gunung meletus. Untuk media ini sudah pernah kita praktekkan pada minggu sebelumnya dengan menggunakan Sprite atau Coca-Cola atau Fanta putih itu sebagai air lavanya. Nah, ini dengan bahan yang berbeda namun esensinya sama. Yang pertama, triplek dibuat dari bingkai sebagai alat peta timbul, kemudian kawat dibuat kerangka model gunung, lalu pita dipasang lubang kawah. Yang ketiga, pasir dicampur semen dengan perbandingan 5:1 diberi air. Yang keempat adalah gunung dibentuk dari campuran semen, pasir, dan air, sekaligus dengan lingkungannya, dan pipa dipasang pada puncak gunungnya sebagai kawah. Yang kelima, setelah bentuk yang diinginkan terwujud, perhalus dengan menggunakan scrap supaya menghasilkan bentuk yang lebih sesuai dengan aslinya. Kemudian dilapisi dengan semen kembali supaya rata. Yang keenam, diberi cat sesuai dengan warna keadaan lingkungan yang sebenarnya. Ketujuh, setelah itu ditata dengan letak perkampungan dan rumah-rumah serta pohon hiasan dari plastik.
Oke, slide selanjutnya ada media diorama dengan tema lalu lintas. Media diorama adalah media 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian, atau proses yang disusun sebagai simbol dan bahan-bahan nyata yang bertujuan menggambarkan objek, kejadian, atau proses sebenarnya. Cara pembuatannya adalah dengan papan triplek. Ini ukurannya bisa menyesuaikan ya. Ini salah satu contohnya Ibu menyampaikan 50 kali 80 kali 50 cm. Pasanglah 2 buah styrofoam ke triplek dengan memakai lem kayu yang warna putih itu yang biasa kita gunakan seperti lem Raja Wali pada umumnya. Yang ketiga, berilah 1,5 spotlight warna hitam yang akan menutupi styrofoam. Keempat, bentuklah alur jalan dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari styrofoam. Yang kelima, pasangkan sebagai rambu-rambu yang ada di jalan raya. Keenam, buatlah taman yang terbuat dari kelapa parut yang dikeringkan dan diberi warna disertai pohon-pohon yang terbuat dari plastik. Ketujuh, beri nama pada tempat dan jalan raya dengan memakai bahan dasar dari styrofoam. 8, tempelkan pagar-pagar gitu ya yang terbuat dari stik es krim. 9, letakkan macam-macam kendaraan dari plastik yang sudah jadi atau kita bisa beli buatan pabrik. Selanjutnya media alat bantu menyablon. Seperti kita ketahui untuk media menyablon itu pada anak usia dini ada beberapa hal. Kita bisa menggunakan dengan sablon dengan cara menyablon, mencap, kolase, dan menjiplak. Ini adalah rangkaian daripada menyablon. Jadi ini termasuk. Yang untuk menyablon dan mencap, 1, sediakan air cat atau pewarna telah diberi air tidak terlalu encer. Celupkan busa atau stik pencap ke dalam pewarna atau cat air. Yang ketiga, angkat dan tekan ke pola cetakan yang telah diberi alas kertas. Untuk kolase, yang pertama siapkan pola gambar atau cetakannya di atas kertas. Yang kedua, beri lem sesuai gambar yang tersedia. Ketiga, bubuhi dengan potongan kertas, serutan pensil atau amplas. Itu ya. Yang ketiga adalah menjiplak. 1, siapkan pola gambar, kemudian jiplak dengan pensil atau beri warna sesuai keinginan. Ini nanti akan dikembangkan juga pada media seni rupa yang sudah pernah kita lakukan juga pada mata kuliah yang lainnya. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran pada anak TK itu ada pola penggunaan media. Kita harus mempunyai tujuan. Itu akan di dalam kelas, indoor atau di luar kelas sebagai outdoor. Jadi akan digunakan di mana kita harus jelas dulu. Oke, proses dari penggunaan media pembelajaran. Dalam penggunaannya ada prinsip-prinsip penggunaan yang harus kita cermati. Yang pertama adalah tidak ada media pembelajaran yang dapat menggantikan kedudukan guru. Jadi guru tetap ya harus berperan. Yang kedua, tidak ada media pembelajaran yang dapat merupakan media tunggal untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga adalah media pembelajaran adalah bagian integral dari proses belajar mengajar dan harus terjalin ke dalam prosedur dan kegiatan pembelajarannya. Keempat adalah penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan berimbang akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Kelima, penggunaan media dalam proses pembelajaran menuntut partisipan aktif anak sebelum, selama, dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Oke. Untuk yang keenam adalah pada setiap penggunaan media pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ada tahap-tahap prosedur pokok yang harus dilalui, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan media dapat dipersiapkan. 1. Pelajari materinya atau bahan yang akan disampaikan itu apa. Materi kita apa dulu, tema kita apa dulu, bahan yang digunakan apa dulu. Yang kedua, siapkan peralatan yang diperlukan, kemudian tetapkan media yang akan digunakan itu untuk individual atau klasikal. Selanjutnya adalah atur setting agar anak dapat melihat dan mendengar pesan-pesan dengan baik. Mau apa sih tujuannya, pesannya apa dari media tersebut. Oke. Contoh penggunaan media kaset tape recorder. Walaupun ini sudah jarang dilakukan, tetapi pada sekolah-sekolah tertentu juga masih tetap digunakan. Yang pertama adalah karakteristiknya yang harus dipenuhi adalah 1, variasi program. Kemudian dapat melampaui batas ruang dan waktu, mudah dipindahkan atau portable,
kemudian mengembangkan daya imajinasi anak, ya. Kemudian dapat merangsang partisipasi aktif, jadi anak diharapkan untuk aktif dalam kegiatan ini. Yang selanjutnya sangat tepat untuk mengajarkan musik, bahasa, dan sastra. Yang ketujuh dapat digunakan sebagai alat bantu mengajarkan tarian atau gerakan lainnya sebagai musik pengiring. Dan yang kedelapan menyajikan pembelajaran yang lebih dinamis dan metodis. Oke, cara penggunaannya adalah persiapan. Jadi walaupun hanya menggunakan kaset atau tape recorder berarti santai aja, bukan. Dalam setiap media kita mesti harus juga menyiapkan persiapannya. 1, menentukan topik atau pesan media yang digunakan. 2, menjelaskan pada anak tentang topiknya apa, tujuannya apa. Yang ketiga, mengecek kesiapan peralatan. Jangan-jangan media atau alat yang kita gunakan nggak siap tuh ternyata. Ada yang rusak misalnya. Jadi kita pastikan dulu. Yang keempat, menempatkan tape recorder pada posisi yang memungkinkan pada anak dapat mendengarkan isi program, mengatur posisi anak sedemikian rupa sehingga guru dapat mengontrol kegiatan. Oke, kemudian dalam pelaksanaannya, pada saat pelaksanaan perlu diperhatikan bahwa anak itu harus tercurah pada saat jam program itu. Yang kedua, guru dapat menghentikan sementara tape recorder untuk menjelaskan hal yang perlu. Yang ketiga adalah guru menugaskan anak untuk mengerjakan latihan dan kegiatan. Kemudian evaluasi, melakukan pengamatan selama kegiatan. 2, membuat catatan anekdot. 3, tindak lanjut. 4, tanya jawab. 5, memberi umpan balik gitu ya atau laporan. Ke-6 adalah melatih keterampilan sesuai dengan topik. Baik teman-teman, untuk itu kita dari materi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ibu izinkan saat ini waktunya tanya jawab. Silakan mahasiswa. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya. Tadi dijelaskan bahwa media itu mengembangkan ke-6 aspek. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam kita membuat media itu, apakah dalam satu media itu sebaiknya terdapat meningkatkan ke-6 aspek atau cukup salah satu aspek saja? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini nak, dalam pembuatan media mesti ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita akan mengangkat satu fokus pengembangan dalam satu aspek saja, maka dia lebih detail, dia lebih fokus, dan tujuannya lebih mendalam. Namun ketika banyak aspek yang akan kita kembangkan, maka itu hanya pemahaman sedikit-sedikit. Jadi, kognitif ada, seni ada, tapi tidak sampai secara detail, gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, setiap media banyak kekurangan dan kelebihannya, tergantung tujuan kita mau juga seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk individual atau klasikal juga harus diperhatikan, indoor atau outdoor, seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke evaluasi. Silahkan teman-teman, kelompok masing-masing sudah siap? Sudah. Silakan dari kelompok 1. Silahkan. Ya, silakan nak, kelompok 1. Iya, iya. Kelompok 1. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil media yang telah dibuat oleh kelompok kami. Di sini ada media kantong angka. Nah, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Oke. Baik, untuk penggunaan media ini, jadi untuk kantong angka ini Mengenalkan angka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung. Nah, itu sudah termasuk dalam pengembangan aspek kognitif anak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, kita dari kelompok 2 membawa media
yang bernama kantong huruf. Ya. Nah, kantong huruf ini mengembangkan aspek bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 membawa laptop kognitif. Jadi media ini akan mengembangkan aspek kognitif berupa bahasa dan juga motorik. Oke. Iya. Mengenalkannya. Ini Iya. ada lampunya ya, Mbak? Iya, ada lampunya Ibu. Oke, bagus. Terima kasih. Kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4. Ini tentang buku Magic Book. Aspeknya tentang penjumlahan atau angka. Oke, terima kasih. Yang belakangnya apa, Nak? Ini? Oh, ini Oh, sama Bu. coding warna. Coding Oke. warna. Terima kasih. Kelompok 5. Silakan. Oke. Silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 yaitu media Cahyas Books. Nah, di sini ada beberapa lembar, ada bagiannya di sini ada menyusun puzzle, mengenal angka. Kemudian ini menyusun sesuai warna ikan, bisa mengembangkan motorik halus anak. Ini bahasa menyusun huruf. Oke. Sudah, terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terus belajar dan berkarya, jangan lupa istirahat. Teman-teman, karena media yang akan kita gunakan lebih banyak lagi dan kita akan mengeksplor lagi kegiatan-kegiatan melalui media untuk anak. Sehingga teman-teman silakan untuk jaga kesehatan juga, teman-teman, jangan sampai terlalu malam dalam pembuatan medianya. Tetap semangat, minggu depan insya Allah kita akan lanjut dalam pembuatan media. Terima kasih, kita tutup dengan sebuah lagu Sayonara dulu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atensinya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Bye-bye. Sama-sama sayang.